Ya, mimpi saya itu salah satunya itu menciptakan lapangan kerja. Oke, lapangan kerja. Dengan cara apa? Karena di Melaka itu banyak yang sering merantau keluar. Oh, Ke Malaysia, Oke. Papua, Kalimantan, oh ya. nah, Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Banyak rantau. Iya, iya, iya. Karena terbatasnya lapangan kerja di Malaka. Melaka. Sedangkan Melaka itu tanahnya subur. Tanah subuh. Saja tidak luar biasa. Meja makan. Bayu, Res Budiarjo. Sofi. Apa itu? Satu minuman dari NTT. Oh, Shopee. Sofi. Legendaris. Oh, Legendaris. kayak tak pikir toko online. Nah, kalau di Manado kita ada Captikus. Oh. Kalau ini Sofi. Ya, Kalau NTT, Sofi. Shopee. Dari namanya aja cantik. Oh iya iya. iya. Ya. Jadi kalau minum itu bisa bikin lihat semua orang tuh jadi cantik. Oh, terkenal ya? Terkenal. Iya, iya, iya. Tamu kita siapa? Hah? Tamu kita. Tamu kita adalah seorang dari NTT. NTT. NTT dari daerah yang paling selatan lah ya, suka selatan banget. Kalau selatan banget roti kan. Iya. Ini adalah Wakil Bupati Malaka, Malaka. NTT, Kabupaten Malaka. Malaka. Bukan Selat Malaka ya. Iya, Kabupaten Malaka itu ada di perbatasan dengan Timur Leste, dengan Timur. Jadi Bapak Louis Lucky Taulin. Panggilannya Kim. Pak Kim. Siap, siap. Pak Kim. Gimana kabarnya Pak? Baik, baik, baik. Mana Sofi kita? Sopi dilarang bandara jadi nggak bawa. Wah. Semoga tahun depan Sofi sudah bisa ada BPOM-nya ya. Iya, Siap, iya, amin, iya. amin. Kayak Ya. tak tikus dong. Ya, sehingga bisa mendarat kemana-mana itu. Iya. Siap, siap. Kalau sekarang berarti sana produk lokal ya, masih sifatnya lokal. tradisional. Tradisional. Oke. Sofi itu dari pohon apa ya? Pohon lontar. Pohon lontar. Oh, dari lontar. Dari lontar. Kalau Indonesia kan dari singkong. Ke Indonesia, sorry, Solo Konan. Oh, siap. Ciu. Ciu. Solo ada ciu. Ciu, Konan. Dari singkong juga dari apa? Beras. Beras. Ya. Kalau Sofi ini penyulingan dari Lontar. 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 Oke, beda-beda. Beda-beda. Tapi ya itulah budaya ya, budaya yang minuman Ya. zaman dulu yang sampai sekarang jadi tradisi Tradisi. di setiap daerah. Indonesia punya tradisi. Berbagai macam. Ya. Bukan hanya di Eropa tradisi minuman ternyata. Ya. Indonesia pun juga masing-masing daerah punya masing-masing ya. Dan itu kayak ya siap Bali sendiri, Manado sendiri, di Maluku sendiri, di Jawa sendiri ya semacam. Dengan bahan baku masing-masing. Sesuai kearifan lokal. Ya, sesuai kearifan lokal. Oke, kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas tentang potensi Malaka itu seperti apa. Ya. Potensi Malaka ke depan, karena ini wakil bupati yang akan menyampaikan, dan ini tahun politik, apakah akan naik derajat, bukan derajat ya, ya bisa juga marwah dari wakil apakah mau jadi bupati atau apa ya, kita tanya-tanya aja lah. Jadi kita Yang pasti mau tahu. Malaka. Kenapa Pak dikasih nama Malaka Pak? Ya karena dari dulunya sudah Melaka. Oh namanya dari Ya, dulu ya? Melaka itu artinya menyala. Oh menyala, Panas. panas. Ya. Malaka abangku. Menyala bangku. Iya. Jadi Malaka itu potensinya apa aja Bang? Potensinya ada jagung, Jagung, oke. padi, Padi, terus ini ubi, Ubi. ubi-ubian, Oh. terus sama kacang-kacangan, terus potensi lautnya ikan, ikan, oke. ikan ada ikan air tawar, ikan air laut. Oh air tawar ada, berarti ada danau atau Ada sungai? ini dari apa? Di dekat pantai itu, Hah? biasa buat tambak-tambak ikan. Oke, budidaya. Budidaya ikan bandeng. Oh. Bandeng. Itu ada. Ada juga di Ada sana. juga. Top. Di sana. Oh, jadi begini. Ini tadi hasil pertanian. Karena NTT itu kan terkenal kering. Ya, Oh, Malaka tidak ya? Melaka beda. Oh, walaupun di NTT tapi Oh, tidak
Ya. Yang populer panas tidak termasuk Ya, Malaka ya? dia panas, cuman subur tanahnya. Oh, Malaka termasuk Ya. subur, luar biasa. Karena sering terjadi banjir. Oh, malah terjadi banjir ya? Jadi istilahnya hambur benih tumbuh. Oh gitu ya? Nggak perlu pakai pupuk juga. Oh jadi tumbuh. kalau di daerah utara itu Selatan. bukan panas, Ya, kering, lebih banyak keringnya, kurang Ya. air, ya. Malaka malah kebanjiran. Malah malah kebanjiran. Oh pernah banjir ya? Sering banjir. Oh sering malah ya? Tahun 2000 itu sampai jembatan-jembatan putus. Oh. Terus tahun 2022 juga. 2020 Oh. sama. Berarti harus Kenapa bisa banjir, Pak? 2021. Karena ini dari beberapa kabupaten. muara semua ya? yang luarnya ke Oh. Malaka. Tapi sekarang udah ada bendungan kan ya? Sudah ada. Oh jadi Sudah ada. mudah-mudahan dengan ada bendungan ini Ya, yang direspon Presiden kemarin itu daerah mana? Siap. Itu di Atambua. Oh Tambua, oke. Itu beda jalur. Ah, Terus yang lagi dibuat itu di TTS. itu jalur sungainya sama ke Malaka? Sama ke Malaka. Oh, Yang di TTS itu. di TTS. Mudah-mudahan dengan ada Ya, bendungan mudah-mudahan ini ada bendungan akan bisa mengurangi banjir. mengurangi banjir. Dan lebih teknis irigasinya lebih bagus, kan gitu ya? Enak. Ya. Jadi begini Pak, APBD berapa Pak? APBD di sana kurang lebih 980-an. 900-an ya, 980. miliar. Kalau PAD, ya itu penting. PAD-nya apa? PAD-nya kecil, Hah? kurang lebih ya 48-an. 48. 48 M. Oh. Itu dari apa aja, Pak? Ya dari itu, peternakan, Peternakan berarti besar di sana ya. pariwisata. pariwisata, macam-macam. Kalau pariwisata yang terkenal apa, Hotel. Pak, di sana, Pak? Pantai, Pantai. Pantai Motodikin, ada Abu Deno, ada juga di bagian batas Timor Leste itu, Ya. Rehene itu juga ada. Jadi Malaka ini adalah perbatasan. Batas sama Timor Nah, Leste. jadi ada apa namanya daerah prioritas namanya ya. Ya. Lokpri. Lokpri. Lokpri yang berbatasan darat Ya. dan Lokpri yang berbatasan laut. Ya. Yang darat berapa kecamatan Pak Lokpri? Yang darat itu ini Kecamatan Kobalima Timur, Satu Terus, ya. satu. Kalau Laut? lautnya itu ya empat-empatnya. Oh. Ada Melaka Wewiku, Oh, ada Melaka Barat, oh, ada Melaka Tengah, oh, ada Kobalima, oh. dan juga Kobalima Timur, 5. Oh, jadi 5 kecamatan yang 5 berbatasan ya. Ya. Totalnya berapa kecamatan, Pak? Totalnya 12 kecamatan. 12 kecamatan. 5 diantaranya adalah berbatasan langsung dengan Timor Leste. Ya. Ya, kalau di dalam teori pembangunan nasional, ilmu dari perbatasan, maka disebut lokasi prioritas. Jadi Lokpri. prioritas pembangunan. Lokpri. Lokpri. Ya. Itu adalah kecamatan-kecamatan yang berbatasan laut, langsung baik laut atau darat dengan negara lain. Ini Ya. dengan Timor Leste baik darat maupun lautnya. Luar Nah, biasa. Pak Kim, Bapak ingin jadi bupati di ceritanya. Siap. Nah, karena dari wakil melompat mau nyalon bupati sudah dapat rekom. Oh, sudah. Orang lain Biasa. baru nyari. Pak Kim sudah punya dari PKB. PKB. Beliau ini seorang Katolik, Ya. tapi ketua PKB Malaka. Melaka. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Malaka. Kabupaten Malaka. Kabupaten Ya. Malaka. Gus Durian yang pasti. Gus Dur ya. Iya. Ini semua dari Gus Dur dulu ya. Ya. Sehingga NTT itu punya 7 kursi, satu fraksi di DPRD provinsi. Ya, Tapi kalau di DPRD kabupaten tuh dapat 3 kursi. 3 kursi. Ya. Terus satu fraksi juga. Ya, lumayan lah 15%. Ya. Karena hanya 20 ya. 25. 25. 25 ya. Ya. 25 banyak ya. Oke lah 10% lebih lah. Ya, 3 kursi. 3 kursi. Lumayan. Nah, apa impian Pak Kim untuk Malaka? Kok berani-beraninya? Jadi wakil malah bersaing dengan yang lain mau jadi bupati ini. Apakah punya sesuatu yang ingin dipersembahkan ke masyarakat apa kira-kira? Ya, mimpi saya itu salah satunya itu menciptakan lapangan kerja. Oke, lapangan kerja. Dengan cara apa? Karena di Melaka itu banyak yang sering merantau keluar. Oh, Ke Malaysia, Oke. Papua, Kalimantan. oh ya. Nah,
Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Banyak rantau Iya. karena terbatasnya lapangan kerja di Malaka. Melaka. Sedangkan Melaka itu tanahnya subur. Tanah subur. Jadi bagaimana kita membalikan itu mimpi, membalikan kembali orang-orang yang perantau, para perantau bisa balik lagi ke Bisa balik membangun daerah. Membangun daerah di Iya, Kabupaten iya, iya. Melaka. Kalau di Malaka industrinya jalan, Pasti akan ada kembali. perputaran uang, Heeh. ya kan? Ngapain jauh-jauh? jauh-jauh. Iya, Ya iya. kan? Setuju. Jadi masyarakat bisa berbakti mengembangkan potensi Malaka. Yang ada. Apa yang diimpikan Ya, kira-kira? Ya. mengembangkannya bagaimana nih? Ya, salah satunya itu pabrik pakan ternak. Pabrik Weh. pakan ternak, wah cocok. Pabrik pakan Ya, itu ternak. masalah nasional. Ya, Jadi pakan ternak ini kenapa kok punya yakin atau bisa terwujud tuh potensi apa yang ada di sana? karena bahan bakunya kan banyak di Kabupaten Melaka. Oh iya. Nah, Oh iya. ini ikan, Oh iya ikan. Ikan. Tepung Tepung ikan. ikan. Iya. jagung, Jagung. ubi, Pisang. pisang. Pelepah pisang. Oh iya, coba. Masuk Sehingga akal. Masuk akal. Masuk akal, masuk Ya. akal. Dan di sana ingat NTT itu Penghasil. terkenal dengan sapi. Ya. Ya. Peternak ini terkenal kan? Ya. Dan itu di alam loh. Ya, Alam ya. Di diliarkan. bukan dalam kandang ya. Ada yang dalam kandang, ada yang dilepas. Oh iya. Nah, masih ada yang liar. Iya. Ada juga yang liar, Oh, ada iya. yang Di hutan-hutan gitu ya. hutan-hutan. Oh. Itu Tapi ada pemiliknya dong. Ada. Apal tuh ya di hutan jalan-jalan. Iya. Sapi itu tuh pemiliknya apal ya. Iya. Ini sapinya siapa? Gitu. Tahu nggak kayak gitu? kan biasanya kan kadang-kadang dicap. Oh. Dikasih cap, dikasih tanda. Iya. Dikasih tanda sehingga kita tahu pemiliknya. Oh. Jadi biasanya setahun sekali mereka upaya untuk yang baru lahir dan lain sebagainya itu mereka cap. Diberi tanda. Upacara pengecapan anak sapi, ya kan? Oh ini Pak Kim Iya. punya. Oke. Jadi begitu. Itu asik loh. Menarik itu menarik. Oh ada tanda ya. Ya ada tandanya. Dan memang di masyarakat sana kan tidak ada istilahnya ngaku-ngaku gitu ya. Ya, Masyarakatnya ada memang ngaku-ngaku terbuka. pemilik. Oh ini punya siapa, Punya punya siapa. saling paham lah. Udah Berarti rugi kalau di sana punya sapi jantan, Pak ya? siap. Karena yang beranak kan sapi betina tuh, ya kan? Ya. Begitu sapi jantan kita mengawini sapi betina orang, Ya. kita nggak bisa ngaku itu separuh anaknya punya Iya, kita kan? Iya. Lalu Wah, dilepaskan. iya. Tapi rata-rata di kandang kan. Oh Di iya. kandang ini. Hanya ada 2 wilayah Iya. seperti di Kecamatan Yogyakarta itu masih ada dan juga Kecamatan Rinhat. Tapi kan banyak sapi yang punya, ada ratusan Ya, yang di luar itu kan. Ya. Satu orang bisa punya ratusan kan. Ya. Dia nggak ngerawat tiba-tiba gede sendiri. Pas udah gede tinggal diikat terus Jual. penggemukan Jual. Wah. Buat Perawatan anak alam yang merawat diri sendiri Ya. ya karena memang di hutan. setuju. Iya. Nah, memang pakan ternak menjadi sangat penting. Iya. Saya kira bukan hanya untuk kebutuhan Kabupaten Melaka Kabupaten aja. Malaka saja saya Semua. kira. Tapi seluruh provinsi juga membutuhkan. Iya. Bahkan kalau potensinya bagus bisa Potensinya dijual bagus, di ya. NTB Iya. dan juga daerah-daerah di Indonesia kan. Ya. Memang terus untuk perikanan apa programnya, Pak? Bukan banyak itu produk-produk perikanan. Karena lautnya luas kan itu pinggir pantai semua. Itu kan sejauh ini kan kita belum ada tempat penampungan ikan. Oh, tempat cold Cold storage. Storage. Iya. Ya, Iya. itu kan belum punya, kalau bisa punya. Terus yang kedua itu dermaga juga belum punya. Dermaga Nah, belum ini salah punya. satu mimpi juga. Oh, Kalau jadi bisa punya dermaga. di samping pakan ternak salah satunya adalah dermaga ya. Bagaimana agar Malaka punya dermaga. Dermaga sendiri. Dan yang ketiga yang paling penting juga harus ada cold storage. Itu bagus tuh. Ya. Wah, ini sudah komprehensif ini. Komprehensif. Komprehensif. Kalau tiga ini bisa dikembangkan di Malaka, maka ekonomi akan bisa tumbuh Ya, berkembang. investasi pasti masuk, Ah, semua pasti masuk. Artinya dengan menciptakan sistem Ya. Ya. iklim investasi yang mudah, orang juga uang akan datang permodalan dengan sendirinya. Apalagi kalau dermaganya sudah ada kan. Iya. Jadi kan Diam-diam Pak Kim bisa memotret apa ya? Kebutuhan Iya. secara apa ya? Secara teknis. Iya. Yang mau diinginkan apa? Wakil bupati, ketua, pernah jadi anggota dewan, Iya. Kalau yang lain kan mensejahterakan ini, dia langsung tembak teknis. teknis. Kebutuhannya to the point aja. Iya. Oke, pakan ternak. Pakan ternak.
cold storage, cold storage, dan penampungan ikan Penampungan lainnya. ikan. ya, dermaga. Dermaga, jelas, konkret. Kalau ada itu jalan. Jalan ekonomi yang lainnya, otomatis transportasi jalan, otomatis pembangunan yang lainnya ikut mengikuti. Kan gitu ya. Jadi Karena kan ada ekonomi wilayah kan masyarakat macam-macam. Iya. Jadi kan ada wilayah tertentu kita harus tanam jagung, Oh, iya. ada wilayah tertentu kita harus tanam ubi. Ya, pisang dengan sini sudah melimpah. Oh, pisang udah hidup sendiri, Udah. nggak usah ditanam, udah hidup sendiri. Melimpah di wilayah Iya, selatan itu Iya, iya. pisangnya sudah banyak. Oh. Sehingga kita kerjasama, kalau bisa kerjasama dengan pihak swasta. Industri keripik pisang. Iya, contohnya, iya. Jadi menumbuhkan industri ya, industri kecil ya. Dan bahan bakunya kan kita kan perlu misalnya jagung. Iya, Wilayah yang potensinya jagung kita tanamin jagung. Yang potensinya ubi-ubian kita tanam ubi. Iya. Sehingga pabrik pakan ternak itu bisa jalan. Iya, karena Jadi kan pemerintah tercukupi beli, kebutuhannya. ya, Ya. pemerintah beli kembali dari rakyat, tinggal ini offer lagi ke pihak swasta. Oh iya. Dengan sendirinya, saya yakin orang-orang yang merantau itu bisa balik lagi karena tanah di sana masih tanah Luas yang dan masih subur. bebas, masih banyak, Oh. Jadi masih banyak yang bisa digarap lah. masih banyak Baik sekali. kalau Pak. pertanian, Iya, kalau hasil pertanian, penjualannya mudah ya. iya masih banyak. Iya. Jadi pabrik pakan, cold storage, dermaga itu lokomotif. Ya. Dianggap Hilirisasi. oleh- iya, Jadi dianggap oleh- sudah masuk ke hilirisasi. Ya, teknis di bawahnya akan banyak tuh. Iya. Nanti kebutuhan Transportasi. kebutuhan jagungnya banyak, kebutuhan pegawainya banyak, Ah. macam-macam dan Ya, akhirnya ya, melimpah. Luar biasa. Dan itu. akan efek dominonya ya. Iya. Banyak. Iya. Jadi industri-industri kecil lainnya bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Seperti misalnya industri pisang, Ya. industri keripik pisang, Ya. dan macam-macam lah. Ya. Otomatis akan bertumbuh apabila sudah ada pemicunya. Ya. Salah satunya industri pakan, cold storage dan sebagainya. Dan tepung. Ya. Apa? Tepung ikan. Tepung ikan. ikan. Tepung ikan. Jadi kan pada waktu itu kan murah sekali kadang-kadang ya. Ya. Cuma kan terbuang gitu aja kalau nggak bisa Iya, dijual, kalau harus lagi ada musim ditampung. ikan kan Harganya pasti kan murah naik kan? turun, naik turun. Iya. Iya. Pas murah diambil, masuk ke Masuk cold ke storage. cold Iya. Jadi harga juga stabil, nelayan juga diuntungkan. Diuntungkan. Oh, iya. Terus habis itu didukung oleh pemerintah untuk bikin ini, bikin apa namanya? Bikin tempat pengolahan. Ya. Wah, ke depannya kan pasti. Iya, wah, pengolahan ikan. Iya. Mandiri, pasti bagus. Otomatis. Karena dengan ada dermaga, dengan ada cold storage, maka industri-industri sampingan, industri turunan yang terkait dengan perikanan, Ya. pengeringan ikan lah, industri ikan lainnya, Ya. itu akan tumbuh. Ya. Itu Pak, saya kira Ya. oke lah. Terus kesulitan apa yang sering dihadapi oleh pemerintah kabupaten dalam kerangka mengembangkan ekonomi, Pak? Ya, salah satu hal yang sulit itu sebenarnya tidak sulit-sulit amat juga. Oke. Tergantung pemerintah. Iya. Ya. Wah, ini menarik. Tergantung pemerintahnya. Oke. Jadi contoh, misalnya kan saya kan salah satu ketua DPC PKB Belaka. Kan pasti kan banyak sekali ini DPR RI yang duduk di Senayan. Oh iya. Harusnya kan dimanfaatkan maksimal. Oh, komunikasi. Membangun jaringan ya dengan teman-teman yang ada di pusat. Iya. Karena apalagi banyak anggaran-anggaran pusat yang Pusat. digelontorkan Iya. ke daerah ya, sehingga Betul. kalaupun APBD tidak mampu, kalau kita bisa komunikasi dengan baik dengan pejabat pusat, insya Allah atau provinsi, Iya. nah itu ada anggaran berbantuan, macam-macam lah kira-kira. Iya. Oh iya. Saya rasa itu tidak sulit. Iya. Sebenarnya yang tidak penting ada dijaring yang dan nalarnya masuk semua. Konsepnya. Konsepnya bagus. Konsep, kemudian turunan daripada sebuah kegiatan ya Pak ya. 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 Nah, jadi misalnya setelah industri ini apa, industri apa, pemerintah tentu akan Mendukung. mendukung bagaimana badan pangan. Ini kedaulatan pangan. Iya. KKP mungkin akan bantu cold storage. Iya. Kementerian Perhubungan Iya. di apa? Dermaga. Dermaga. Badan pangan sekarang juga punya banyak sekali program. Program. Bagaimana mengkomunikasikan gitu kira-kira ya. Tergantung. Bagus. Makanya tadi saya bilang, tergantung pemerintah. Oh iya. Tergantung pimpinan daerah dalam berkomunikasi. Satunya. Oke.
Oh iya, modalnya orang angel sebenarnya. Komunikasi. Membangun jaringan. Baik, termasuk industri usaha. Iya. Mau kerja, punya mimpi, berkomunikasi dengan baik, ya kan? Didukung oleh konsep yang matang. Iya. Dan kemauan politik kan. Iya. Betul. Dan memahami apa yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat. Apalagi programnya Pak Prabowo. Salah satunya itu makan gratis buat anak-anak. Oh iya, susu. Bayangkan saja. Susu. Iya, susu. Daging. Telur. Daging, telur. Ini kan dengan sendirinya kan sebuah kabupaten. Oh iya. Sebuah kabupaten di NTT. Nah, terus bagaimana dapatkan ayam? Kenapa tidak buat kandang sendiri? Iya. Nah, buat kandang sendiri kan pakan ternaknya kita sudah ada. Oh iya. Jadi kita bisa manfaatkan secara langsung di Kabupaten Melaka dan juga bisa menjual ke kabupaten-kabupaten lain. Dengan sendirinya kan ekonomi berubah. Padahal hanya pakan ternak aja sudah bisa efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Tidak usah programnya itu nggak usah banyak-banyak, Pak. Iya. Yang sederhana saja. Tapi konkret. Konkret. Iya. Pak. Dan memiliki efek luar biasa. Iya, betul. Nah, itu Malaka itu kan tadi Bapak bilang ada pegunungan, ada pantai. Ada pantai. Ya. Pantainya indah nggak? Pantai indah. Kalau wisatawan dari mana sasarannya, Pak, yang mau dikejar? Ya, kalau satu cara, Pak. Dari mana? Karena ini tinggal duduk bersama. Duduk bersama antara Kabupaten Melaka dengan kabupaten tetangga. Ini harus kompak. Oh iya. Sehingga kita buatkan paket wisata. Jadi kayak misalnya Belu, Malaka, TTU, terus TTS. Ini contohnya. Duduk bersama. Sehingga wisatawan itu datang, dia ke TTS, dia harus disiapkan apa. Sampai di TTU, apalagi. Misalnya ke Belu, Fulan Fehan dan lain sebagainya. Dari Fulan Fehan bisa langsung ke Kobalima Timur. Kobalima Timur yang batas itu. Iya. Pas perbatasan. Misalnya Malaka, mimpi saya buatkan arena pacuan kuda. Buatkan arena pacuan kuda, off-road, cross motor. Jadi untuk pengembangan wisata salah satunya adalah apa tadi? Wisata minat khusus ini ya? Pacuan kuda, karena kuda di sana banyak ya, Pak? Pacuan kuda. Oh iya. Karena kudanya kan di Kabupaten Melaka itu sudah mulai punah. Sedangkan kuda ini dulu dijadikan sarana perang. Iya dulu ya. Kendaraan. Kan bisa buat perang dulu. Pasukan berkuda. Sejarahnya ya. Sejarahnya. Kuda sangat terkenal ya. Iya, terus transportasi. Ini makanya harus dihidupkan kembali. Karena sudah hampir punah. Hampir tidak ada lagi di kuda-kuda itu ya. Memang masih ada. Saya ada. Iya. Dan hobi. Hobi juga ya. Hobi pacuan kuda. Iya. Tapi jadi kan begitu buatkan arena pacuan kuda di tengahnya off-road, cross motor, dengan sendirinya keluarga besar dari Timor Leste bisa datang ikut. Jadi salah satu cita-cita itu impian lah ya. Kalau insya Allah jadi bupati nanti atau pemerintahan yang akan datang adalah di samping ada juga harus ada sarana olahraga yang bisa menantang wisata adalah pacuan kuda. Dan juga ada di dalam untuk off-road. Iya. Tapi lokasi, gambaran lokasi harus dibatas. Di mana ada nggak? Harus dibatas. Ada nggak bayangan kira-kira di mana? Ada di pintu batas. Ada di pintu batas. Timor Leste. Di Lokpri. Lokasi prioritas perbatasan. Di era Pak Jokowi kan kita membangun Indonesia dari pinggiran, itu perbatasan. Masuk. Jadi pemikirannya sederhana. Iya. Tetapi di Lokpri kita kembangkan pacuan kuda. Salah satunya. Jadi menarik juga wisatawan dari Timor Leste. Ya. Setelah pacuan kuda kan mereka bisa lihat jalan-jalan, bisa ke pantai, wisata pantai, dan lain sebagainya. Itu adanya di kecamatan mana? Ya, ada danau. Kecamatan apa tadi? Kecamatan Kobalima Timur. Kobalima Timur. Ya. Kobalima Timur itu yang berbatasan dengan langsung Timor Leste. Salah satu distrik. Iya, distrik kecamatan. Distrik Suai. Mantap. Itulah
Tadi Bapak bilang ada danau. Ya, Danaunya di mana itu? ada 2 danau. Oh. Ada satu di Kecamatan Bobotin Lobele, ada satu juga itu di Kecamatan Rinhat. Oh, itu di gunung atau di? Di gunung. Oh, di gunung ada Justru danau. di gunung. Loh. Agak unik. Unik, luar Sedikit biasa. unik karena ada cerita sejarahnya. Oh, gimana bicara? Danau apa namanya? Itu menarik. Saya baru tahu ini ada danau di NTT malah di gunung. Nah, misalnya salah satunya Sarangan itu, kalau di. salah satunya itu di Bobotin Lobele, desanya Bobotin. Itu zaman dulu, menurut cerita itu karena panas, lagi tumbuk jagung, Oke, lubuk jagung. numbuk Oke. jagung. Terus karena panas, sawahnya panas sekali, jadi dia sumpah-sumpahin tanah Oh, bahwa kalau ada air, tanah kalau betul-betul ada air, saya akan minum bikin habis. Saya akan habisin airnya. oh, Terus disumpahin zaman disumpahin dulu kalau zaman gitu dulu. ceritanya legendanya. Karena saking hausnya. Iya. Tiba-tiba bunyi letusan, langsung terjadi Danau itu. danau itu. Gimana ngabisinnya? Langsung mati kan. Karena dalam. Nah, itu dulu cerita dari bapak saya juga. Iya. Dulu bapak saya kan lahirnya di situ. Oh. Nah, dari masa kecil bapak saya, itu tiang-tiangnya itu juga masih ada. Tiang-tiang rumahnya itu masih ada. Yang nyumpahin alam tadi. Itu masih ada. Oh. Cuma dengar ceritanya begitu. Iya, legendanya seperti itu. Legendanya seperti begitu. Oh. Danaunya luas, Pak? Lumayan luas. Berapa hektar kira-kira? Itu kurang lebih 1 hektar. Wih, lumayan ya. Ya, luas. Cukup untuk pertanian, cukup Ya. untuk. Kalau di yang kecamatan satunya lagi itu lebih besar. Besar. Itu juga ada cerita. Makanya karena sejarahnya itu ada danau, air pertanian di bawahnya agak lumayan ya. subur ya. Di daerah situ airnya melimpah. Iya. Di wilayah situ. Jadi tidak sulit airnya di situ. Cerita dari Bali, air besok adalah lebih berharga daripada emas. Iya. Nah, artinya begini, bahwa ini cerita menarik. NTT ada terkenal dengan daerah yang kekurangan air, Ya, Gersang. gersang. Tetapi ada satu daerah yang ada punya danau. Ya. Itu Malaka. Air melimpah Air melimpah, di Malaka, subur. subur tanahnya. Ada daerah-daerah tertentu yang tidak punya, Salah satu. yang masih sulit. Iya. Ada daerah-daerah tertentu. Iya, NTT kan banyak kan sulit dong air. Iya. Tapi khusus Malaka, Ya, tapi ada kecamatan-kecamatan tertentu juga yang masih sulit juga. air Iya, di iya. pegunungan itu. Ya, itu iya, PR iya. lah ya Pak ya. Ya, itu PR. Iya. Yang Jadi, pasti salah satu putra Kabupaten Malaka ini sudah bisa memotret ya, potensi dan masalah potensi dan masalah. daerah itu. Penduduknya berapa ya? Penduduknya kurang lebih 190 lebih. Sudah mau masuk 200 ribu. Oke. Jumlah pemilihnya yang ada di DPT 140-an ribu. 140-an. Ya. Biasanya yang ikut itu 120-an. Iya. 120-an ribu. Ya itu separohnya saudara lah ya Pak ya. Karena Bapak asli putra daerah sana ya. 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 Dan selalu di daerah. Ya. Putra daerah yang nggak kemana-mana. Kemana-mana. Kan Jadi- kemana-mana nggak isu politik. Lu kan banyak Pak, orang datang hanya untuk jadi calon. Begitu. Itu kan ada juga. Tapi kalau Pak Kim memang selalu stay di Malaka atau di Kupang? Di Malaka. Selalu di Malaka selama ini? Selalu di Malaka. Besar tumbuh remaja di Malaka? Di Malaka. Pasaran di Malaka juga? Di Malaka. Lu. Istri satu di Malaka. Istri saya Timur Leste. Timor Leste, Portugis, Impor. impor. Sudah Timor Leste atau pada waktu itu atau masih Timor Timur? 99 baru ke sini pengungsian. Oh, pengungsi. Ya. Oh, ini termasuk pengungsi istri Pengungsi, Bapak? ya. Oh, pengungsi. NKRI. NKRI. Nemu di daerah pengungsian. Nemu atau ketemu? Ketemu. Oh, ketemu. Tadi istrinya ada Portugisnya dong, Pak? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Lu kalau Timor Leste katanya ada Portugisnya. Campur-campur sedikit. Ya. Ada sedikit bau-bau. Ya, Pak Kim ini layak dipilih karena dia pintar memilih lah ya. Iya. Bapak mau maju nih sudah punya bayangan pasangan atau
masih nyari pasangan atau menyerahkan ke partai pasangannya, gimana bro? Sudah punya. Sudah punya pasangan, loh, Ya. luar biasa. Rekom yang keluar juga sudah paket. Oh, rekom dari PKB satu paket. Satu paket. Luar biasa. Cocok ya. Ini bulan apa nih? Masih 2 bulan, 3 bulan 3 bulan lagi. Sudah punya rekom, luar biasa. Selamat. Kita ucapkan selamat. Iya, Ya, Berarti itu sudah pasangan calon yang konkret sebagai calon walaupun belum memenuhi syarat 20% ya. Ya. Karena baru 3 kursi Baru kan. 3 kursi. Baru dari internal partainya sendiri. Iya. Berpasangan dengan siapa, Pak? Dengan Pak Eduardus Bereato. Pak Eduardus Bereato. Edwardus Bereato. Bereato. Beliau ASN. Oh, ASN. Ya. Masih sudah sepuh mau pensiun atau masih muda? Beliau sebenarnya masih 7 tahun lagi baru pensiun. Luar biasa. Cuman urus pensiun dini. Oh. Ya. Sudah pensiun atau nanti nunggu? Udah proses, sementara proses. Oh, sekarang mengajukan permohonan pengunduran diri. Ya. Jadi dia korbankan diri pokoknya untuk maju bandingin dampingin Bapak ya? Ya. Oh, itu yakin bener ya? Paket. Iya, udah pakai luar biasa. Satu pengusaha. Satu ASN. Satu politisi. Politisi Satu. Ini politisi. Ya. Satu Politisi. birokrasi. Birokrat. Jadi bagaimana agar mengelola daripada penyelenggaraan pemerintahan ini kalau ada birokratnya itu Lebih bagus. lebih bagus karena bagaimanapun dia sudah memahami alur birokrasi. Walaupun sebagai wakil bupati juga paham juga. Siap. Tapi kalau wakilnya itu dari birokrat kan lebih detail. Biar bupatinya pintar-pintar lobby ke pusat. Iya. Biar bisa membangun Bupatinya Melaka. internal dikelola oleh wakil yang dari birokrat. Terjadi pasangannya. Cocok ya. Cocok. Semoga sukses ya. Dan ini masih muda. Masih muda. Sekarang usia berapa? 40 berapa? 41. Hah? Oh, iya. 41. 41 cukup lah. Cukup. Jadi 40 itu pas-pasnya untuk Kerjanya semangatnya. Kita doakan bersama Ya. supaya Pak Kim. Luis atau Pak Kim, Luis Luki Taulin. Taulin ya. Ya. Taulin nama marga apa nama? Marga. Nama marga ya. Marga Bapak. Nama orang tua atau marga? Marga. Marga itu kan keluarga besar. Ya, keluarga besar. Oh, Taulin. keluarga Taulin ya. Ya. Kepada masyarakat Taulin. Jangan Ini lupa loh. ini ada Taulin di sini. Iya, Yang ini mau maju salah jadi satu, bupati. ya. Ya. Ya, kita berharap dan berdoa apa yang dicita-citakan dan diimpikan membangun Malaka ini berhasil. Ya. Karena Malaka adalah daerah baru, Ya. baru. Malaka harus berkembang Ya. agar menjadi daerah yang tidak tertinggal atau minimal di NTT diperhitungkan Setuju. dengan program yang sangat sederhana, dermaga, Pakan ternak, pabrik pakan, agen Pak, cold storage. cold storage, ada lagi satu, Apa? pacuan kuda. Oke. Menjadikan kecamatan Koba 5 Timur. Koba 5 Timur Ya. yang Destinasi merupakan wisata. destinasi wisata dan olahraga pacuan kuda karena di situ ada bisa off-road dan Ya. sebagainya. Ya. Yang juga sekaligus membanggakan Indonesia karena diletakkan di perbatasan. Ya. Sehingga di dalam program Pak Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu perbatasan. Itu ada lokasi prioritas di Kecamatan Kobalimo, Koba 5 Timur. Koba 5 Timur, itu perbatasan dengan Timur Leste. Palestina. Dengan 4 program itu insya Allah cukup lah ya untuk membangun. Sudah jadi lokomotif yang luar biasa. Sederhana, konkret, jelas programnya. Ya. Masyarakat Malaka dan teman-teman di Jakarta, terutama yang dari NTT, kalau mau bantu-bantu Pak Kim silahkan. Nah, minimum bantu doa. Ya. Semoga Pak Kim berhasil di dalam meraih impiannya, yaitu membangun Malaka, mengembangkan Malaka, sehingga Malaka NTT menjadi kabupaten terdepan di NTT, khususnya dan Indonesia Timur umumnya, dan Indonesia secara keseluruhan. Meja makan selanjutnya.